Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidil Fadilah dari kelas 12B 128B01 dengan NIM 122000218 dari Universitas Mandiri, ingin mempresentasikan laporan HR saya, yaitu untuk mata pelajaran Praktikum Jaringan Komputer. Nah, di sini saya membuat definisi jaringan komputer dasar, IP address dan subnetting, bridging konsep, routing statik, dan simple QoE. Nah, di sini pengertian jaringan komputer dasar yaitu adalah kumpulan perangkat komputer dan perangkat jaringan yang saling berhubungan dan dapat berkomunikasi satu sama lain. Tujuan utama dari jaringan komputer dasar adalah untuk memungkinkan berbagai sumber daya seperti dua perangkat, seperti data, perangkat keras, dan akses internet. Nah, lanjut di sini komponen utama jaringan. Yang pertama ada perangkat keras. Di sini perangkat kerasnya ada router, yaitu perangkat yang mengarahkan lalu lintas dan data antara jaringan yang berbeda. Nah, yang kedua ada switch, yaitu perangkat yang menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal dan mengelola pengiriman data antar perangkat dalam jaringan tersebut. Yang ketiga di sini ada hub, yaitu perangkat yang mendistribusikan data ke semua perangkat yang terhubung di jaringan. Berbeda dengan switch, hub tidak melakukan pengolahan data. Nah, di sini ada modem, yaitu perangkat yang menghubungkan jaringan lokal ke jaringan penyedia layanan internet atau ISP. Dan yang terakhir, kabel jaringan, yaitu media fisik yang menghubungkan perangkat dalam jaringan seperti kabel Ethernet. Yang kedua yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak ini ada sistem operasi jaringan, misalnya Windows Server atau Linux. Yang kedua, aplikasi jaringan, contohnya browser web atau email klien. Nah, yang lanjut ke topologi jaringan. Contoh topologi jaringan yaitu topologi bintang. Topologi bintang yaitu semua perangkat terhubung ke pusat, biasanya sebuah switch atau hub. Yang kedua, topologi cincin, yaitu perangkat dihubungkan dalam pola cincin dan data bergerak dalam satu arah atau dua arah di sekitar cincin. Yang ketiga, topologi bus, yaitu semua perangkat terhubung ke kabel utama bus dan berbagai jalur komunikasi. Yang terakhir, topologi mesh. Topologi mesh yaitu setiap perangkat terhubung langsung dengan perangkat lainnya, memberikan redundansi dan keandalan tinggi. Lanjut, IP address. IP address ialah alamat numerik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan komputer. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan membutuhkan IP address agar dapat saling berkomunikasi. Yang pertama, jenis IP address, yaitu ada IPv4 atau Internet Protocol versi 4. Memiliki format 32 bit dan ditulis dalam 4 blok desimal yang dipisahkan titiknya, misalnya 192.168.162.1.1. IPv4 menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat unik.
Nah, lanjut di IPv6 atau Internet Protocol versi yang 6. Di IPv6 ini memiliki format 128 bit dan ditulis dalam 8 blok heksadesimal yang dipisahkan titik 2. Misalnya 2001 ya, 2001, dan bisa dibaca sendiri ya di contoh. IPv6 menyediakan jumlah alamat yang jauh lebih besar daripada IPv4. Yang kedua, alamat IP terbaik. Alamat IP yang contohnya yaitu alamat IP publik, alamat yang dapat diakses dari luar jaringan lokal dan diberikan oleh ISP. Yang kedua contohnya itu alamat IP privat, alamat yang digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses dari luar jaringan. Contoh alamat IP privat termasuk itu yang 192.168 yang di ujungnya itu privat ya, bisa 1 ya, bisa 2. Nah, selanjutnya masuk di subnetting. Subnetting adalah proses membagi jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil yang lebih mudah dikelola. Ini dilakukan dengan memanipulasi bagian alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi subnet, subjaringan, dan host perangkat. Tujuan subnetting yaitu mengurangi ukuran jaringan untuk membagi jaringan besar menjadi bagian yang lebih kecil dan dapat membantu mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisien. Yang kedua, meningkatkan keamanan. Subnetting memungkinkan pengaturan yang lebih baik dari lalu lintas jaringan dan isolasi bagian-bagian jaringan untuk tujuan keamanan. Yang terakhir, mengelola alamat IP, yaitu untuk mengatur dan mengalokasikan alamat IP dengan lebih efektif. Nah, di sini ada kesimpulannya. Yang pertama, jaringan komputer dasar, kesimpulannya yaitu jaringan komputer dasar mencakup berbagai komponen dan konsep penting yang membentuk landasan untuk komunikasi dan berinteraksi perangkat komputer. Memahami perangkat jaringan, media transmisi, topologi, dan protokol adalah kunci untuk merancang dan mengelola jaringan yang efisien dan aman. Pengelolaan alamat IP dan subnetting serta konsep routing, switching, dan bridging adalah aspek kritis dalam membangun dan memelihara jaringan yang aktif, jaringan yang baik atau tidak hanya memastikan koneksivitas tetapi juga mempertimbangkan keamanan dan manajemen yang optimal untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dan berbagi sumber daya. Ini kesimpulan IP address dan subnetting adalah elemen fundamental dalam pengelolaan jaringan komputer. IP address memberikan identitas unik bagi perangkat, sementara subnetting memungkinkan pengelolaan jaringan yang lebih efisien dan terstruktur. Nah, selanjutnya kita masuk ke bridging konsep.
pengertian bridging concept yaitu proses menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda untuk berfungsi sebagai satu jaringan logis tunggal. Ini memungkinkan perangkat di berbagai segmen jaringan yang berkomunikasi langsung, meskipun mereka mungkin berada di jaringan fisik yang berbeda. Nah, di sini fungsi utama bridging concept. Fungsi utama bridging concept yaitu penghubungan jaringan atau jembatan bridge menghubungkan segmen-segmen jaringan sehingga data dapat melintasi batas-batas jaringan tersebut. Yang kedua, segmentasi jaringan, yaitu dengan bridging Anda dapat berbagi jaringan besar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil atau mengurangi kemacetan dan meningkatkan performa. Selanjutnya yang ketiga mengurangi broadcast traffic. Bridge dapat memfilter lalu lintas broadcast dan hanya meneruskan ke segmen-segmen yang relevan, mengurangi kemacetan di seluruh jaringan. Selanjutnya yaitu cara kerja bridging concept. Cara kerjanya itu pengaturan alamat MAC, yaitu bridge bekerja pada layer data link atau layer 2 dari model OSI dan menggunakan alamat MAC atau media access control untuk menentukan apakah akan meneruskan atau memblokir frame data. Ya, selanjutnya di sini yang kedua, tabel bridge. Tabel bridge yaitu untuk menyimpan tabel yang berisi alamat MAC perangkat yang terhubung ke berbagai port. Berdasarkan tabel ini, bridge memutuskan apakah akan meneruskan atau membuang frame data. Yang ketiga ada forwarding dan filtering, yaitu ketika frame data tiba di bridge memeriksa alamat MAC tujuan. Jika alamat MAC tersebut berada di segmen lain yang berhubung memulai bridge, frame diteruskan. Jika tidak, frame dibuang. Selanjutnya jenis-jenis bridge concept. Yang pertama yaitu ada bridge transparent atau jabatan yang tidak memodifikasi frame data yang dikirimkan dan hanya meneruskan data berdasarkan alamat MAC. Yang kedua, bridge short routing, yaitu jembatan yang menentukan rute untuk frame data berdasarkan informasi routing yang disertakan dalam frame. Yang ketiga, bridge learning, yaitu jembatan yang secara dinamis belajar tentang alamat MAC yang ada pada setiap port dan memperbarui tabel MAC-nya sesuai dengan itu. Nah, di sini ada contoh penggunaan bridge concept. Yang pertama untuk jaringan LAN, yaitu menghubungkan dua segmen LAN yang terpisah secara fisik, tetapi ingin berfungsi sebagai satu jaringan tunggal. Yang kedua yaitu untuk jaringan WiFi dan kabel, menghubungkan jaringan WiFi dengan jaringan kabel untuk memungkinkan perangkat yang terhubung ke dua jenis jaringan berkomunikasi. Nah, di sini kesimpulan bridge yaitu bridge concept adalah teknik penting dalam jaringan komputer yang memungkinkan penghubungan dan segmentasi jaringan secara efisien. Dengan menggunakan bridge, perangkat di segmen yang berbeda dapat berkomunikasi secara efektif meskipun berada di jaringan fisik yang terpisah.
Meskipun bridge menawarkan manfaat seperti pengurangan kemacetan dan pengolahan lalu lintas broadcast, keterbatasan dalam skalabilitas dan kemampuan QoS membuatnya lebih cocok untuk penggunaan dalam jaringan yang lebih sederhana atau tereksegmentasi. Jaringan yang lebih kompleks dan memerlukan fitur canggih, perangkat seperti router atau switch dengan kemampuan layer 3 dan layer 4 mungkin lebih sesuai. Nah, selanjutnya masuk ke routing statik. Routing statik yaitu metode untuk mengkonfigurasi rute dalam jaringan komputer secara manual oleh administrator jaringan. Dengan routing statis, administrator secara eksplisit menentukan jalur yang harus diambil oleh data untuk mencapai tujuan tertentu. Ini berbeda dari routing dinamis, di mana protokol routing secara otomatis menentukan rute berdasarkan kondisi jaringan saat ini. Cara kerja routing statik yang pertama yaitu tabel routing. Dalam routing statis, tabel routing pada router diatur secara manual. Administrator menambahkan entry dengan informasi tentang tujuan dan rute yang harus diambil untuk mencapainya. Yang kedua yaitu rute. Setiap entry di tabel rute mencakup yang pertama tujuan atau destinasi, alamat IP jaringan atau host yang ingin dicapai. Yang kedua, subnet mask menentukan ukuran jaringan tujuan. Yang ketiga, next hop, alamat IP router berikutnya yang akan dilalui untuk mencapai tujuan. Yang keempat, interface lokal yang digunakan untuk mengirim data menuju next hop. Nah, di sini ada keuntungan routing statik. Yang pertama, kita bisa kontrol penuh atau administrator memiliki kontrol penuh atas rute yang dikonfigurasi dan dapat mengoptimalkan jalur sesuai kebutuhan jaringan. Yang kedua, keamanan. Karena rute ditentukan secara manual, risiko perubahan yang tidak diinginkan oleh protokol routing dinamis dapat dikurangi. Yang ketiga, sederhana. Tidak memerlukan protokol routing tambahan sehingga dapat lebih sederhana dan hemat sumber daya. Nah, di sini ada juga kekurangannya routing statik. Yang pertama, kurang fleksibel. Jika ada perubahan dalam topologi jaringan, misalnya link atau router baru, administrator harus memperbarui rute secara manual. Yang kedua, tidak adaptif. Tidak dapat menanggapi perubahan kondisi jaringan seperti kegagalan link atau perubahan jalur secara otomatis. Semuanya penyesuaian harus dilakukan secara manual. Yang ketiga, pengelolaan. Mungkin sulit untuk dikelola pada jaringan yang besar dengan banyak rute, karena semua perubahan harus dilakukan secara manual. Nah, di sini ada contoh konfigurasi routing statik. Nah, contoh iOS contoh dari Cisco iOS-nya. Nah, perintah yang di atas ini menambahkan rute statis untuk jaringan 192.168.2.0/24 melalui router berikutnya dengan alamat IP 192.168.1.1. Yang kedua, kalau perintah Linuxnya
Ya. Nah, perintah ini menambahkan rute statis untuk jaringan 192.168.2.0/24 melalui router berikutnya dengan alamat IP 192.168.1.1. Nah, kapan saja sih routing statik digunakan? Yang pertama, di saat jaringan kecil, routing statis cocok untuk jaringan kecil, di mana topologi tidak sering berubah dan administrator ingin memiliki kontrol penuh atas rute. Yang kedua, jaringan yang stabil. Jika jaringan tidak sering mengalami perubahan atau jika rute yang ditetapkan tidak akan berubah dalam waktu dekat. Yang ketiga, keamanan. Jika ada kebutuhan khusus untuk kontrol dan keamanan yang lebih tinggi yang tidak ingin dibebani dengan perubahan otomatis. Nah, routing statis ini memberikan metode yang andal dan mudah untuk mengelola jalur di jaringan sederhana atau stabil umum pada jaringan yang lebih kompleks atau dinamis. Routing dinamis biasanya lebih disukai untuk kemudahan pengelolaan dan adaptasi terhadap perubahan. Nah, di sini kesimpulannya yaitu routing statis adalah alat yang sederhana dan efektif untuk mengelola rute data dalam jaringan, menawarkan kontrol dan keamanan yang tinggi dengan konfigurasi manual, namun untuk jaringan yang lebih kompleks dan dinamis di mana perubahan dan adaptasi cepat diperlukan. Protokol routing dinamis seringkali lebih sesuai. Routing statis lebih baik digunakan dalam situasi di mana stabilitas dan kontrol yang ketat diutamakan. Sementara routing dinamis lebih cocok untuk jaringan yang memerlukan adaptasi otomatis terhadap perubahan kondisi. Nah, selanjutnya kita masuk ke simple QoE. Pengertian simple QoE dalam konteks jaringan itu biasanya merujuk pada metode dasar untuk mengelola lalu lintas data yang masuk dan keluar dari perangkat jaringan seperti router atau switch. Konsep ini sering digunakan untuk mengatur dan mengontrol jalur data agar tidak terjadi kemacetan atau penundaan yang tidak diinginkan. Nah, di sini ada cara kerja simple QoE. Yang pertama, antrian FIFO atau freeze in freeze out, yaitu data yang masuk ke antrian diproses dalam urutan kedatangan. Artinya paket data pertama yang masuk akan menjadi paket pertama yang diproses dan dikirim keluar. Yang kedua, pengaturan lalu lintas. Dengan menggunakan simple QoE, administrator dapat mengatur bandwidth yang tersedia untuk masing-masing antrian dan memastikan bahwa semua paket diproses secara adil tanpa prioritas khusus. Sini keuntungan simple QoE. Yang pertama, sederhana, implementasi dan konfigurasi yang mudah tanpa memerlukan algoritma yang kompleks. Yang kedua, adil, semua paket diperlukan dengan cara yang sama tanpa perbedaan prioritas. Sini ada juga kekurangan simple QoE. Yang pertama yaitu tidak ada prioritas, tidak ada mekanisme untuk mengatur prioritas antar paket, sehingga mungkin tidak cocok untuk aplikasi dengan kebutuhan QoS atau quality of service yang tinggi. Yang kedua, kemungkinan kemacetan pada lalu lintas yang tinggi. Simple QoE dapat mengalami kemacetan dan penundaan karena tidak dapat memprioritaskan jenis lalu lintas tertentu. Contoh implementasi simple QoE pada mikrotik yaitu mikrotik router OS menyediakan fitur simple QoE yang memungkinkan administrator untuk mengatur bandwidth dan mengelola antrian paket secara sederhana. Nah, jadi contohnya
Untuk perintah ini membuat antrian sederhana yang mengatur batas kecepatan maksimum untuk jaringan 192.168.1.0/124 menjadi 1 Mbps untuk unduhan dan unggahan. Nah, kesimpulannya, Simple QW adalah metode yang berguna dan efisien untuk mengolah lalu lintas data dalam jaringan, terutama dalam skenario di mana keperluan QoS lebih kompleks tidak diperlukan. Meskipun sederhana, metode ini memungkinkan pengaturan bandwidth dan pengendalian kemacetan dengan cara yang mudah diterapkan dan dikelola. Namun, untuk jaringan dengan kebutuhan QoS yang lebih spesifik atau kompleks, metode yang lebih canggih mungkin diperlukan. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.